Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta senantiasa bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, pecinta lantaran SMTV yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah ya, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali, dapat bersilaturahmi secara online ya, secara media sosial melalui channel YouTube lantaran SMTV ya, atau lantaran Santri Merbabu TV. Jadi kalau ada yang masih penasaran SMTV itu apa, Gus? Ya, SMTV itu singkatan dari Santri Merbabu TV ya. Walaupun ini memang sering ganti-ganti nama ini channel saudaraku ya, enggak apa-apa. Yang penting isinya masih sama, orangnya masih sama. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini, di malam hari ini ya, ini kebetulan juga belum bisa tidur. Dan memang saya belum pernah rasanya ya, selama saya dewasa ini, saya tidur sebelum jam 12 malam itu kayaknya belum pernah. Jika pernah mungkin sekali dua kali. Saya jarang tidur awal. Dan walaupun tidur setelah jam 12, biasanya jam setengah 3, jam 3 saya sudah bangun. Itu saudara ya. Jadi bangun saya juga tidak hanya sekedar untuk beraktivitas duniawi, tapi tujuan saya bangun malam yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya saya hanya mengharap ridhonya Allah, saya hanya mengharap ampunan Allah, karena saya merasa sudah terlalu banyak dosa ya. Jadi hidup penuh dengan dosa, amal kebaikan dan amal keburukannya itu lebih banyak amal keburukannya ya, kalau saya pribadi yang menilai saya sendiri ya. Jadi begini saudaraku ya, pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan waktu yang indah ini, waktu yang cerah ini ya, untuk membagikan nasihat, untuk membagikan ilmu buat saudara-saudariku semuanya. Ya, sambil duduk ini saya sambil ngerokok ya, sambil lihat-lihat tanaman ini. Ya, tanaman-tanaman di halaman rumah ya. Jadi video ini untuk umum ya, untuk semuanya saudaraku ya, khususnya yang menyimak video ini, tapi terkhusus untuk saudara-saudariku semuanya yang merasa selama ini mempunyai hajat, mempunyai keinginan, belum juga terkabul, belum juga terwujud, ya, belum juga kesampaian. Padahal berbagai cara sudah dicoba, berbagai macam usaha sudah dilakukan. Tapi kenapa masih saja hajat-hajatnya itu tidak kunjung terkabul? Bahkan bisa dibilang semakin menjauh dari harapan ya, padahal wiridnya sudah ya, ritualnya sudah, dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam usaha, tata cara, syarat-syaratnya untuk menggapai hajat tersebut sudah dilakukan, tetapi sampai detik ini belum juga terkabulkan. Nah itu kenapa? Begini saudaraku ya, buat saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada yang menyimak video ini, saya akan memberikan nasihat
ya, akan memberikan jalan. Di nasihat ini boleh dilakukan, ya, boleh dikerjakan, boleh diamalkan. Tapi misalkan enggak juga enggak apa-apa. Saya hanya membagikan saja, hanya ngasih nasihat saja. Ya insya Allah kalau dijalankan ya manfaatnya besar, saudaraku. Jadi begini, ketika kita sudah menjalankan semua syarat-syaratnya, ritualnya, ya itu hajat apa saja, saudaraku ya. Ini tidak hanya terfokus kepada pengasihan, kepada pelarisan, dan lain sebagainya. Semua sudah dijalankan, semua sudah diritualkan, tetapi kelihatannya tidak kunjung terkabul, bahkan semakin menjauh dari harapan kita. Nah, kalau saran saya begini, saudaraku, kalau saudaraku sudah mengamalkan semua amalan-amalan, ijazah dari guru-guru, ya, tapi belum juga terkabul, saran saya berhenti dulu, ya, maksudnya berhenti dulu untuk ritual yang khusus, ritual-ritual khusus itu berhenti dulu. Nah terus bagaimana? Nah mulai detik ini kalau bisa, saudaraku ya, ya ini saran saya ya, usahakan perbaiki sholatnya, gitu saudaraku. Perbaiki sholatnya, yang biasanya sholatnya bolong-bolong, ya berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bolong-bolong 5 waktunya. Dan yang biasanya 5 waktunya sudah tertib, tapi masih sering telat atau waktunya ditunda-tunda, ya usahakan sholat 5 waktu. Usahakan 5 waktu itu tepat, ya, di awal waktu. Jadi sholat yang paling baik itu adalah sholat di awal waktu dan sholat berjamaah, saudaraku. Dan ini janji Allah, barang siapa mau memperbaiki sholatnya, maka semua kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Apapun kesulitan Anda, apapun keinginan Anda, hajat Anda, insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik, saudaraku. Jadi sholat itu memang perintah Allah. Jadi kita mengamalkan sholat, ya, kita mentertibkan sholat, kita tertib sholat 5 waktu, sholat jamaah, itu dalam hati kita juga bukan karena semata-mata kita punya hajat, saudaraku, ya, bukan semata-mata kita ingin menggapai hajat, itu bukan. Tapi kita sholat 5 waktu itu memang karena sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat umat muslim, ya, buat orang yang beriman, yang agamanya Islam. Jadi memang sholat itu memang kewajiban. Maka dari itu ya udah, dalam hati kita niatkan memang ya sudah menjalankan perintah Allah. Tapi di dalam sholat, ya, di dalam sholat itu juga terkandung banyak doa, saudaraku. Banyak sekali doa di situ. Ya, apalagi kalau saudaraku tuh mau sholatnya berjamaah di masjid juga, wah istimewa. Nanti kita tinggal aminkan saja doa imam. Apalagi kalau kita pas sholatnya di masjid yang jamaahnya banyak, insya Allah lebih mudah lagi terkabul hajat-hajat kita, saudaraku. Ya, jadi buat saudara-saudariku semuanya yang merasa sampai detik ini hajatnya belum terkabul, walaupun ritualnya sudah cukup, wiridnya sudah cukup, mujahadahnya sudah cukup, berbagai macam amalan, berbagai macam doa sudah dipanjatkan, tapi tidak kunjung terkabul, saran saya perbaiki sholatnya. Mungkin ada yang salah dengan sholatnya, saudaraku, ya, ada yang salah dengan sholatnya. Apalagi yang namanya sholat itu kan salah satu nanti yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan sholat. Kalau amalan sholat kita baik, maka baiklah semua amal kita. Tapi kalau amal sholat kita rusak, rusaklah semua amal kita. Ibadah kita yang lain itu ikut rusak. Maka dari itu saya tidak pernah bosan-bosan, saudaraku, ya, tidak pernah bosan-bosan mengingatkan saudara-saudariku semuanya untuk sholat 5 waktu dan usahakan kalau bisa jamaah. Tinggal sejenak
urusan dunia, saudaraku. Ya, jadi kalau Allah ingin mempercepat hajat saudara-saudariku semuanya, keinginan saudara-saudariku semuanya, apapun itu hajatnya, ya penuhi kebutuhan Allah. Penuhi panggilan Allah, maksudnya bukan kebutuhan Allah, sebenarnya nggak butuh kita, ya. Tapi kita yang butuh Allah, karena Allah itu maha kuasa. Kita itu jangankan masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang ngaji, masih banyak yang nyantri, ya. Misalkan nih sedunia ini semuanya tidak patuh kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, Allah nggak rugi. Seandainya seluruh manusia tidak ada yang sholat sama sekali, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, sedikit pun kemuliaan Allah, tidak akan, saudaraku. Jadi sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ya, kalau ketika Allah memanggil, ya Allah memanggil lewat azan, berarti sudah tiba waktunya kita menghadap Allah untuk sholat. Ya kita buru-buru, kita tinggalkan urusan dunia, ya kita buru-buru berangkat ke masjid atau ke musola, ya atau kalau di rumah ya jamaah sama anak istri sama keluarga. Tapi kalau bisa ya masjid atau musola itu jalan satu-satunya, ya. Kalau jadi makmum itu lebih enak, saudaraku. Ya kita tinggal ikut aja imam, ya ngikutin imam. Nanti setelah itu doanya kita, ya walaupun kita harus berdoa sendiri juga apa hajat kita terkhusus yang kita hajatkan, tapi kita mengamini imam itu sudah sangat istimewa, saudaraku. Ya, jadi sholat itu memang kewajiban, sholat itu memang keharusan bagi setiap kaum muslimin ataupun muslimah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, sempit, ya, sering kekurangan, sering terjadi masalah dalam hidup, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kekeluargaan sekalipun, itu saya yakin karena ada yang tidak beres dengan sholatnya, saudaraku. Ya, maka dari itu, ya nasihat saya, kalau saudara-saudariku semuanya sudah merasa capek, ya sudah merasa lelah, tapi satu, jangan putus asa. Capek boleh, lelah boleh, manusiawi, karena memang kekuatan manusia itu terbatas, ya sebenarnya manusia tidak punya kekuatan semua milik Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah setelah sholat, sesibuk apapun, ya sesibuk apapun jangan lupa istighfar minimal 3 kali, saudaraku, sehabis sholat. Jangan langsung assalamualaikum, ya langsung pergi. Nah, seakan-akan kita tidak butuh, ya kita tidak butuh apa-apa sama Allah, ya walaupun di dalam sholat itu bacaan sholat itu sudah mengandung banyak doa. Tapi setidaknya lebih bagus itu minimal istighfar itu jangan sampai ditinggalkan, saudaraku, ya. Istighfar 3 kali, sholawat 3 kali itu bagi saya wajib. Habis sholat itu harus, ya. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai, saudaraku, ya. Ini memang ngobrol-ngobrol, cuman ngobrol santai, tapi insya Allah kalau dijalankan, diamalkan, ini sangat bermanfaat. Jadi ketika saudara-saudariku semuanya mendengar azan, meninggalkan urusan dunia untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah juga akan segera, ya menjawab secepat saudara-saudariku meninggalkan dunia tadi untuk sholat. Tapi kalau saudara-saudariku dan saya sendiri misalkan dengar azan, ya dengar azan terus bentar masih jam segini, bentar ini kopinya belum habis, bentar ini pekerjaannya nanggung. Ya jangan harap kalau Allah buru-buru mau ngabulin doa kita. Soalnya kita juga dipanggil nggak buru-buru datang. Kalau kita dipanggil Allah, kita buru-buru datang, kita tinggalkan semuanya, aktivitas apapun, urusan dunia kita tinggalkan untuk Allah. Insya Allah Allah juga akan secepat itu, ya secepat itu mengabulkan doa kita. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung kita, saudaraku, tergantung kita masing-masing. Kalau kita dipanggil Allah, kita buru-buru datang, kita cepat-cepat menghadap sama Allah, insya Allah Allah juga lebih cepat, ya Allah juga lebih cepat untuk mengabulkan
doa dan keinginan hambanya, ya. Dan misalkan ya sholatnya sudah baik, ya, berjamaah juga tertib, udah nggak pernah maksiat, udah nggak pernah berbuat dosa yang besar lah. Kalau untuk sempurna tuh manusia sulit, nggak ada manusia yang sempurna. Kok masih saja belum terkabul doanya, hajatnya belum tercapai, itu kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah kurang adil, bahwa Allah begini begitu, jangan. Tapi kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu bukan yang terbaik untuk kita, dan kita punya keyakinan bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik. Gitu saudaraku, ya. Dan kalau saya juga punya andalan, ya, saya punya andalan wirid setiap habis sholat itu minimal ya sedikit-sedikit saja saudaraku. Jadi daripada sekali wirid habis sholat langsung sholawat 1000 kali, tapi sebulan lagi belum tentu sholawatan lagi, ya percuma. Walaupun sedikit-sedikit ya, 11 kali. Yang penting itu istiqomah. Istiqomahnya itu yang berat saudaraku, ya. Jadi kalau bisa banyak tapi hanya sekali, ya percuma. Mendingan sedikit-sedikit tapi istiqomah. Itu lebih hebat. Itu lebih mustajabah saudaraku. Ya, kalau andalan saya sholawat, ya. Sholawat Jibril, sholawat Adrikni, ya. Terus membaca tasbih juga. Dan yang terpenting kalau untuk saat ini ya, untuk khususnya untuk saudara-saudariku yang sudah merasa terpojok, sudah merasa lelah dalam mengamalkan amalan-amalan yang ini yang itu belum tercapai. Sekarang sudah ini amalannya cukup, nasihat saya ini ya, nasihat saya cukup sholat 5 waktu itu diperbaiki, usahakan berjamaah, insya Allah. Dan saya yakin saudaraku ya, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Dan Allah akan memberikan itu biasanya lebih dari yang saudara-saudariku inginkan. Kalau kita benar sholatnya, Allah itu akan memberi yang lebih dari yang kita minta. Itu saya yakin, demi Allah saya yakin. Saya sudah membuktikan sendiri saudaraku ya. Bukan saya riak, bukan saya pamer atau apa, tapi dulu ya saya pernah membuktikan ketika saya juga kesulitan. Masalah ini itu ada itu. Ya sudah saya jalanin aja perintah guru dari pesantren saya dulu. Ingat nasihat guru, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau sholat sudah menjadi kebiasaan, maka sukses sudah menjadi kepastian. Itu yang saya pegang dulu, saya jalankan. Alhamdulillah sampai detik ini sepertinya belum ada ya, kayak sulit saya cari ya hajat yang tidak terkabul. Allah itu selalu memberikan yang terbaik dan tepat waktu saudaraku. Ya makanya amalan buat saudara-saudariku yang sudah merasa capek itu ya, sudah membaca mantra, membaca ajian, sudah berguru ke sana kemari, sudah wirid ini itu tidak juga terkabul. Ya udah, amalannya itu perbaiki sholat ya, jangan lupa istighfar dan sholawatnya. Udah, setelah itu berdoa, mohon sama Allah, yakin sama Allah. Tapi sekali lagi saudaraku ya, saya ingatkan ya, niat sholat kita bukan karena untuk menggapai hajat, tapi karena kita mengikuti ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang sholat itu kewajiban ya, fardu ain sholat itu ya. Jadi sesuatu pekerjaan, suatu amalan, suatu kegiatan yang memang harus dilakukan. Dan jangan main-main dengan sholat saudaraku ya. Meninggalkan sholat itu dosanya ya Allah, Masya Allah, itu dosanya sudah nggak bisa dihitung lah, nggak bisa dihitung. Ibarat timbangan ini nggak mampu itu untuk nimbang dosa orang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita sholat kita sudah dianggap enteng, sholat kita sudah dianggap remeh, sholat kita sudah dianggap nanti saja, sering ditunda-tunda bahkan ditinggal, ya jangan harap kalau hajat kita itu akan terkabul, kalau keinginan kita akan terwujud. Seandainya orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak percaya kepada Allah, orang yang nggak beriman kepada Allah kok bisa sukses, bisa kaya,
itu bukan nikmat ya Allah. Itu bukan nikmat saudaraku ya. Bukan nikmat sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah azab. Azab atau siksaan sebenarnya. Siksaan, azab yang dibalut dengan kesenangan. Ya kita dibalut dengan senang dulu. Tapi nanti ya bagi yang beriman ya, saya sekali lagi saya ngomong, saya bicara bagi yang beriman. Hari akhir bagi yang beriman, hari pengadilan Allah. Kalau yang nggak percaya udah itu urusan Anda ya, bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan yang saya yakini, yang saya imani, yang pernah saya dapatkan dari guru saya ya. Nasihat-nasihat seperti ini ya, daripada saya simpan sendiri ya gantian ya saya nasihatkan kepada saudara-saudariku semuanya, insya Allah bermanfaat. Gitu saudaraku ya. Ya cukup sampai di sini dulu aja saudaraku ya. Ini ngobrol santai aja tapi insya Allah bermanfaat ya. Dan saya berani bersaksi ya, berani bersumpah demi Allah, kalau saudara-saudariku semuanya mau memperbaiki sholatnya, pasti dan saya yakin apa yang menjadi keinginan saudara-saudariku semuanya akan dikabulkan oleh Allah, dan Allah akan memberikan yang lebih dari yang saudara minta. Saya yakin dan saya bersaksi malam ini buat saudara-saudariku semuanya ya. Saya bersaksi demi Allah, kalau saudara-saudariku semuanya mau memperbaiki sholatnya, sholat 5 waktunya ya, berbuat baik kepada semuanya, terutama kepada keluarga, kepada orang tua kita, perbanyak istighfar dan sholawatnya. Saya bersaksi, saya doakan juga semua yang saudara-saudariku inginkan, yang bertujuan baik-baik, semua itu dikabulkan oleh Allah. Entah itu pengasihan, entah itu pelarisan, entah itu soal ekonomi, soal jabatan, soal pekerjaan, soal tani, soal macam-macam. Saya doakan yang terbaik saudaraku. Insya Allah bermanfaat, walaupun ini hanya ngobrol santai ya, sambil nonton malam ini, nonton tanaman-tanaman yang sepertinya nggak penting, tapi itu juga makhluk Allah ya, dan memberikan dampak yang positif juga di lingkungan kita. Kalau banyak tanaman seperti ini, hawa udaranya juga makin segar ya. Insya Allah kita akan jumpa di video berikutnya ya, masih tentang nasihat, tentang ilmu, tentang amalan-amalan yang lebih bermanfaat lagi. Makanya yang belum subscribe ya itu di subscribe aja dulu buat tambah saudaraku ya, biar tambah berkah ilmunya juga ya. Dan bila nanti ada video yang lebih bermanfaat, insya Allah saudara-saudariku tidak akan pernah ketinggalan ya. Mungkin saat ini juga ada salah satu saudara-saudariku yang belum membutuhkan channel ini, yang belum membutuhkan doa-doa di channel ini, tapi saya yakin suatu saat saudara-saudariku semuanya pasti akan membutuhkan. Dan walaupun mungkin ya, mungkin masih banyak yang belum bisa menuai hasil daripada hajat-hajatnya melalui doa-doa, mantra, ajian dari channel ini, tapi saya yakin sudah banyak juga yang, dan bila ada yang sudah terkabul saudaraku ya, bila ada yang sudah terkabul melalui amalan-amalan yang ada di channel ini, itu nggak perlu ditulis di kolom komentar ya, nggak perlu ya, karena kita buat jaga-jaga aja. Siapa tahu target kita ya yang sudah kena itu juga membaca komentar kita. Nanti kan berarti aku diguna-guna gini-gini ya, nanti kan pikirannya malah nggak enak. Padahal semuanya itu urusan Allah, semuanya milik Allah. Yang bisa mengabulkan doa kita juga Allah. Jadi doa, ajian, mantra, wirid, segala macam itu hanya perantara mendekatkan diri kepada Allah. Hanya untuk perantara kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang punya kekuasaan itu Allah. Semua yang bisa mengabulkan doa kita itu Allah. Yang bisa membuat kita bahagia juga Allah ya. Tapi yang biasanya membuat kita menderita itu diri kita sendiri. Jadi jangan pernah salahkan Allah kalau kita menderita, karena Allah sudah memberikan dua pilihan, mau baik atau buruk, mau jalan yang lurus atau jalan yang belok ya, mau hitam atau putih, mau surga atau neraka. Allah sudah memberi pilihan, tinggal kita mau pilih yang mana. Begitu saudaraku ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Ini masih banyak kekurangan di video-video ini, saya belum bisa ya, terus terang aja saudaraku ya, karena ini memang juga bukan pekerjaan utama saya ya, mengolah YouTube ini
bukan pekerjaan tetap saya. Dan terus terang saya juga kalau untuk suruh ngedit yang ini itu nggak bisa saya, karena saya nggak sekolah saudaraku ya. Saya selepas SD langsung ke pesantren ya, sekolah juga di MTS, di MA itu juga di pesantren. Jadi nggak sekolah ini itu yang umum itu saya nggak ya. Jadi saya terfokus ke agama ya, sampai detik ini pun saya masih mengaji. Walaupun saya juga mengajar ngaji, tapi saya juga masih mengaji karena belajar mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Batasnya nanti kalau Israel itu sudah datang. Israel datang, udah batasnya kita mencari ilmu sudah habis. Kalau selagi kita masih punya nyawa, kita harus belajar, kita harus ngaji. Begitu saudaraku ya. Semoga bermanfaat saudaraku semuanya. Saya doakan semoga hajatnya terkabul ya, semoga tetap istiqomah ibadahnya, semoga tetap diberi kesehatan ya, sehat walafiat, diberi kecukupan segala kebutuhannya, diberi kelapangan dari segala kesempitannya ya. Yang punya hutang semoga segera lunas hutangnya, diberi jalan oleh Allah yang halal yang barokah ya. Kita diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat fitini wa dunia wal akhirah. Cukup sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.